ini kita akan belajar IPS bersama Pak Oki. Nah, teman-teman sekalian, pada term pertama, kalian sudah belajar mengenai lembaga sosial. Kita fokus pada satu hal, yaitu lembaga sosial, fungsinya, karakteristiknya, dan kita belajar juga mengenai satu lembaga, yaitu keluarga. Nah, pertemuan kali ini kita akan fokus pada sebuah bab yang baru. Kita akan belajar mengenai ekonomi. Kita akan memulai materi pertemuan term kedua ini dengan membahas mengenai kelangkaan ekonomi. Teman-teman semuanya, pada masa ini, bahkan terjadi sangat-sangat lama hingga hari ini, kita menghadapi sebuah fakta dalam ekonomi dan kehidupan sosial bahwa keinginan dan kebutuhan manusia tidak semuanya dapat dipuaskan. Kenapa begitu, Pak Oki? Ternyata karena sumber daya yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu jumlahnya terbatas. Nah, karena kondisi ini, manusia dipaksa untuk menentukan atau membuat pilihan-pilihan. Mereka akan memikirkan, kalau misalnya gue milih ini, gue dapat apa ya? Kalau misalnya gue nggak milih ini, apa untungnya buat gue ya? Nah, teman-teman semuanya, kondisi ini memaksa manusia ya dalam konteks pembahasan kita mengenai scarcity atau kelangkaan. Ya, pernahkah kalian pada sebuah situasi di mana kalian akan diminta atau kalian mulai memikirkan, gue lapar nih, gue mau makan apa ya? Terus kalian jalan-jalan di mall, atau mungkin kalian berada pada sebuah situasi, ada restoran, gue mau makan apa ya? Gue mau makan padang nggak ya? Tapi mengingat kondisi pandemi seperti ini, maka banyak sekali orang yang dihadapkan pada pilihan untuk memilih makanan. Semakin mudah mereka menggunakan aplikasi, contohnya GoFood atau beberapa aplikasi lainnya. Maka kalian mulai membuka smartphone kalian dan mulai memilih, kira-kira gue mau makan apa ya? Gue mau makan padang ya, yang nggak ada sambelnya, atau gue mau milih Burger King yang ada paket nasinya dan lain sebagainya, atau gue mau milih yang ini kayaknya ini pizzanya enak banget nih. Ini kalau gue beli 3 gratis 1. Maka, apa yang dimaksud dengan kelangkaan ekonomi? Kelangkaan ekonomi adalah kesenjangan antara sumber daya alam yang terbatas dengan keinginan manusia dan kebutuhan mereka yang tidak terbatas. Maka kesenjangan ini juga dapat terjadi pada sumber daya alam. Sumber daya alam yang begitu banyak bisa habis. Bagaimana kesenjangan dapat terjadi? Ternyata kesenjangan atau jarak itu bisa terjadi karena terjadi perubahan preferensi, perubahan kesukaan. Contohnya ketika pandemi ini, masyarakat mulai memikirkan alternatif sumber daya alam seperti emas. Mereka mulai mengumpulkan emas untuk mereka tabung dan mereka simpan. Pada suatu kasus, kita memahami bahwa ternyata ketersediaan jumlah sumber daya kadang-kadang akan menentukan harga, bagaimana harga tersebut bisa berpengaruh. Contohnya, kalau kalian masih ingat ketika awal pandemi, tidak ada orang yang menyangka bahwa ternyata pandemi tersebar begitu luas hingga ke Indonesia bahkan. Lalu tiba-tiba orang membutuhkan masker dan alat kelengkapan ya, sehingga mereka bisa terhindar dari persebaran virus. Maka pada masa itu kelangkaan terjadi. Jumlah persediaan masker di mana-mana sangat sulit dicari. Bahkan jumlahnya sangat sedikit. Hal ini memicu pelonjakan harga yang sangat tinggi. Maka dalam perspektif ini kita bisa melihat bahwa jika beberapa orang ingin mencoba menjual masker pada masa itu, mereka akan mendapat peluang untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar. Namun perspektif kedua, bagaimana jika kelangkaan ini memang sengaja dibuat? Ada beberapa oknum yang memang dengan sengaja menimbun masker tersebut, sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melakukan razia agar kegiatan penimbunan barang-barang ini tidak menimbulkan spekulasi, sehingga harga-harga yang harusnya tidak melonjak menjadi membuat masyarakat gelisah dan panik. Maka perspektif kedua ini sebenarnya adalah tujuan yang harus dihindari dari setiap kegiatan ekonomi. Apa sih yang menyebabkan kelangkaan? Ada 3 ya secara garis besar. Yang pertama adalah berkurangnya pasokan yang ada di pasar. Apa itu pasokan? Pasokan itu adalah jumlah sumber daya atau barang yang digunakan untuk memproduksi sebuah barang yang baru. Dalam hal ini, pasokan tidak hanya juga barang yang digunakan untuk memproduksi. Kadang juga pasokan dapat dimaknai sebagai
barang yang akan digunakan untuk dijual. Contohnya, jika kalian masih mengingat masa ketika awal pandemi, kalian akan mengingat bahwa ternyata pada masa itu orang-orang mencari masker. Bagaimana mereka bisa menghindari virus? Namun ternyata jumlah pasokan yang ada dan tersebar di pasar tidak sejumlah atau tidak sebanyak dengan keinginan yang begitu banyak dan melimpah. Nah, kalau pasokannya sudah berkurang, artinya contohnya lagi ya, tidak hanya masker misalnya. Saya sebagai pembuat sweater ya. Nah, maka ketika barang atau kain yang saya gunakan untuk membuat sweater ini jumlahnya terbatas, maka otomatis ya harga dari kain ini juga akan naik ya. Maka dengan demikian ketika jumlah barang yang akan saya gunakan untuk menciptakan kaos ini atau sweater ini jumlahnya makin terbatas, ini akan sangat mempengaruhi faktor produksi dari sweater itu. Penyebab kelangkaan yang kedua adalah meningkatnya permintaan secara drastis. Dalam beberapa waktu yang lalu, selain air ya, nah maka ada juga beberapa konteks yang mungkin kalian masih ingat ketika orang-orang mencari dan berburu webcam ya. Nah, karena apa? Karena ketika work from home, ketika ada kebijakan PSBB, banyak di antara siswa, bukan hanya siswa tapi juga mahasiswa, ada dosen, ada guru. Nah, mereka berburu dan mencari apa fasilitas yang bisa kami gunakan untuk bisa melakukan teleconference. Nah, sebab itu pada awal pandemi, bahkan hingga saat ini kalau kalian cari di berbagai e-commerce, harga webcam atau kamera yang digunakan untuk menangkap layar dan digunakan untuk Skype, Google Meet yang seperti kalian mungkin gunakan sekarang, itu harganya bisa meningkat 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dari harga aslinya. Untuk yang bekas pun juga sama. Faktor ketiga yang menjadi penyebab kelangkaan adalah faktor alam. Teman-teman semuanya, faktor alam dapat dikenali juga sebagai bencana, muncul dan juga melanda Indonesia dengan banyak gejala. Ya, contohnya adalah mengenai banjir. Banjir atau kelebihan air dalam hal ini mengakibatkan debit air jumlahnya begitu banyak. Lalu apa masalahnya Pak kalau jumlah airnya begitu banyak dan melimpah di sekitar sawah? Bukankah air itu sangat baik jika memenuhi sawah sebagai irigasi dan saluran mereka? Justru ketika air melimpah begitu banyak, hal ini tidak akan menjadi hal yang baik, malah menjadi eksesif dan merusak area tanaman sawah. Bayangkan jika sawah yang seharusnya diairi tidak lebih dari beberapa senti dari permukaannya melimpah, maka kualitas padi yang tadinya hampir siap panen menjadi mati semuanya dan gagal. Maka kelebihan air menyebabkan kerugian. Lalu bagaimana jika jumlah debit airnya tidak banyak, tapi sangat kering dan sangat kurang? Pada musim kemarau, pada akhir-akhir ini sama. Maka boleh dikatakan jumlah air yang terlalu banyak akan merugikan, jumlah air yang sangat sedikit menyebabkan juga kualitas kekeringan semakin tinggi dan merusak tanaman-tanaman panen yang akan siap digunakan dan dijual.